Hai, selamat datang di YouTube channel Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pengenalan struktur baja. Yuk, belajar! Pada sebab ini, kita akan belajar mengenai 4 hal, yaitu karakter bahan dan struktur baja. Yang kedua adalah sifat fisik baja. Yang ketiga adalah sifat mekanik baja. Dan keempat adalah tipe struktur baja. Pertama, kita bahas dulu mengenai karakter bahan dan struktur baja. Apa itu struktur baja? Struktur baja adalah struktur logam yang terbuat dari komponen baja struktural yang saling terhubung untuk mengangkut beban dan memberikan kekakuan penuh. Karena tingkat kekakuan baja yang tinggi, struktur ini dapat diandalkan dan membutuhkan lebih sedikit bahan baku dibandingkan jenis struktur lain, seperti struktur beton dan struktur kayu. Contoh konstruksi baja. Yang pertama kita lihat adalah jembatan Munjang 1 yang penghubung Kendiri dan Tulungagung. Pada jembatan ini dia menggunakan struktur baja. Yang kedua adalah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Nah, pada struktur atapnya dia menggunakan konstruksi baja. Kemudian yang ketiga kita lihat adalah Empire City Showroom Project District 2 di Vietnam. Nah, di sini pada gedung bertingkat tinggi dia menggunakan struktur baja. Struktur baja meliputi substruktur, sebuah bangunan yang terbuat dari baja struktural. Baja struktural adalah bahan konstruksi baja yang dibuat dengan bentuk dan komposisi kimia tertentu, sesuai dengan spesifikasi proyek. Bahan utama dari baja struktural adalah besi dan karbon. Mangan, logam campuran, itu juga ditambahkan terhadap baja untuk memperkuat ketahanan dan kekakuannya. Lalu di sini ada bentuk umum baja struktural. Itu ada contohnya yang pertama adalah bentuk H-beam. Nah, artinya dia berbentuk I atau berbentuk H. Kemudian juga ada bentuk HSS. Artinya ini adalah bentuk baja yang berongga yang bisa berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran maupun elips. Kemudian ada bentuk channel, artinya bentuk baja yang seperti talang yang berbentuk C. Kemudian ada angel, di sini adalah bentuk baja yang berbentuk siku. Kemudian juga ada baja yang berbentuk lembaran tipis disebut pelat. Ini minimal memiliki ketebalan 4 mili. Kemudian dalam konstruksi itu perlu melakukan pemilihan jenis material. Nah, jenis material itu kan ada berbagai macam, ada baja, beton, kayu. Nah, di sini kita lihat juga baja sebagai bahan konstruksi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya atau keunggulannya, pertama dia mempunyai kekakuan yang tinggi. Akhirnya dengan kekuatan yang tinggi ini sehingga dapat membuat struktur lebih langsing dan mengurangi berat struktur. Ini cocok untuk jembatan yang berbentang panjang, bangunan yang bertingkat tinggi ataupun bangunan yang berada di tanah lunak. Kemudian dia keseragaman dan keaweten tinggi. Ini karena baja ini memiliki sifat material yang homogen atau seragam dibandingkan dengan material lain seperti beton. Kemudian ketiga dia mempunyai sifat elastis tinggi. Yang keempat adalah duktilitas baja cukup tinggi. Kemudian kelima adalah kemudahan penyambungan antara elemen karena sudah dipabrikasi di workshop sehingga ketika didatangkan proyek tinggal disambung saja. Kemudian kelima adalah konstruksi mudah dibentuk menjadi penampang yang diinginkan. Dan poin selanjutnya adalah kecepatan pelaksanaan konstruksi. Artinya dia tidak perlu menunggu untuk melakukan konstruksi lain. Kalau beton kita kan harus menunggu untuk umur beton misalnya 28 hari. Kemudian untuk kekurangannya adalah baja ini butuh pemeliharaan yang rutin karena kita tahu kalau misalnya baja ini banyak terekspos oleh udara dan air sehingga butuh dilakukan pemeliharaan seperti dicat. Kemudian kedua adalah butuh perlindungan dari bahaya kebakaran. Kenapa? Karena baja ini jika mengalami kebakaran, dia konstruksinya itu maksudnya bentuk dari si baja itu akan turun drastis untuk sifat kekuatannya. Kemudian ketiga adalah permasalahan tekuk. Ini dilihat dari fungsi si baja ini terhadap kelangsingan. Kemudian yang kedua adalah sifat fisik baja. Nah, baja yang boleh digunakan dalam konstruksi harus memenuhi ketentuan tertentu. Seperti yang pertama adalah bebas dari cacat permukaan. Yang kedua adalah sifat fisik material dan kemudahannya untuk tilas tidak mengurangi kekuatan dan kemampuan layan struktur. Yang ketiga, jika dites harus
memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti untuk tegangan lelehnya tidak boleh lebih dari 170 megapascal. Kemudian untuk tegangan putusnya tidak boleh lebih dari 300 megapascal. Ketiga adalah sifat mekanik baja. Nah, sifat mekanik yang sangat penting pada baja dapat diperoleh dari uji tarik. Nah, jika kita melakukan uji tekan, itu akan ada beberapa hal permasalahan. Pertama, uji tekan ini akan menyebabkan masalah tukuk terhadap baja sehingga mengganggu kestabilan si baja tersebut. Kemudian dibandingkan uji tekan, uji tarik akan lebih mudah dilakukan pada baja. Uji ini melibatkan pembebanan tarik sampel baja dan bersama dengan itu dilakukan pengukuran beban dan perpanjangan sehingga akan diperoleh tegangan dan regangan. Kalau kita lihat dari kurva ini, di sini ada kurva hubungan tegangan dan regangan, di mana tegangan itu pada sumbu Y dan regangan itu pada sumbu X. Nah, kita lihat di sini ada garis lurus, artinya garis yang semakin besar tegangannya maka semakin besar regangannya hingga pada tahap FPU dan pada regangan 1,5%. Kemudian ketika kita mengikuti dari regangan dan tegangan ini pada sampai regangan 20%, maka si baja ini akan mengalami yang namanya tegangan putus. Kemudian jika kita melihat lagi lebih detail dari si kurva ini, artinya kita sampai regangan 2%, ini ada beberapa daerah yang dibagi. Artinya daerah ini mempunyai kurva tegangan-tegangan. Yang pertama adalah daerah linier antara 0 dan FV, artinya pada daerah ini berlaku hukum Hooke. Kemudian ada daerah 2, itu ada daerah elastis antara 0 dan FY. Pada daerah ini merupakan batas elastis, di mana batas elastis ini artinya ketika suatu benda diberikan beban, maka benda ini akan kembali ke bentuk semula. Kemudian ketiga adalah daerah plastis. Nah, kita lihat daerah plastis ini dari FY hingga ke daerah sekitar 2%. Di sini akan ada yang namanya tegangan plastis minimum dan tegangan plastis maksimum. Kemudian keempat ini adalah daerah penguatan regangan. Berdasarkan SNI 1729 tahun 2015, sifat-sifat mekanik dari material baja yaitu modulus elastisnya 200.000 megapascal, kemudian modulus gesernya itu 77.200 megapascal, di mana angka Poissonnya itu adalah 0,30 dan koefisien mulai panjangnya itu 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Di mana duktilitas material baja FY per FU kurang dari 0,80 untuk material baja ASTM A500 kelas C. Nah, tegangan leleh dan tegangan putus berdasarkan SNI tahun 2002 mengklasifikasikan mutu dari material baja menjadi 5 mutu, yaitu yang pertama adalah BJ34, BJ37, BJ41, BJ50, dan BJ55. Kita lihat dari sini tegangan putusnya artinya semakin besar tegangan putusnya, tegangan leleh minimumnya juga semakin besar, namun regangan minimumnya semakin kecil. Nah, untuk yang keempat adalah tipe struktur baja. Nah, di sini tipe struktur baja itu ada 3, yaitu baja rangka batang, kedua portal baja, ketiga baja komposit. Kemudian kita bahas yang pertama mengenai baja rangka batang. Struktur rangka adalah struktur yang elemen-elemennya kemungkinan terdiri dari batang-batang tarik, balok, dan batang-batang yang mendapatkan beban lentur kombinasi dan beban aksial. Nah, di sini contohnya adalah struktur atap dan struktur jembatan. Kemudian kedua, mengenai portal baja. Nah, di sini kategori untuk struktur portal baja terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama adalah portal frame untuk panjang bentang 20-40 meter. Yang kedua, portal truss untuk 40-70 meter dan space truss untuk panjang bentang yang lebih dari 70 meter. Di sini, pemilihan tipe dan jenis struktur biasanya ditentukan dengan menyesuaikan fungsi bangunan yang diharapkan. Nah, dari portal baja kita bahas dulu yang pertama, mengenai portal frame. Portal frame adalah sistem struktur portal kaku yang berbentuk segitiga plana pada satu bidang tunggal. Nah, dengan mempertimbangkan gaya yang terlibat pada struktur, biasanya akan digunakan beberapa profil, yakni profil WF, profil H untuk bagian kolom, dan profil honeycomb untuk bagian rafter. Yang kedua adalah portal truss. Portal truss adalah sistem struktur portal
yang bagian struktur horizontalnya merupakan susunan rangka batang pada satu bidang tunggal. Karena hanya mempertimbangkan gaya tarik tekan saja, maka profil yang biasanya digunakan pada struktur portal truss ini adalah profil yang tipis, yakni profil kanal, siku, profil holotubular, dan rektangular. Kemudian, yang ketiga adalah space truss. Nah, space truss ini adalah struktur kombinasi rangka yang membentuk segitiga yang secara global membentuk volume 3 dimensi. Dalam space truss, setiap elemen terdiri dari 6 rangka batang untuk membentuk satu kesatuan struktur yang kaku dan stabil. Nah, contoh di sini space truss adalah untuk hanggar pesawat. Selain itu juga bisa digunakan pada bangunan warehouse dan atap stadion. Nah, konsep mekanika dari space truss secara umum sama dengan portal truss. Namun, space truss bekerja pada berbagai bidang dan tidak hanya pada satu bidang tunggal saja. Kemudian yang ketiga, kita bahas mengenai baja komposit. Struktur komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Nah, kita lihat untuk gambar yang pertama, itu ada kolom baja yang terbungkus beton atau juga bisa disebut balok baja yang terbungkus beton. Kemudian pada gambar kedua kita lihat ada kolom baja yang berisi beton dan kolom baja yang berisi tiang panjang. Kemudian di sini yang gambar ketiga kita lihat ada balok baja yang menahan slab beton. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!